Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Yang terhormat Bapak Deden Hilmansyah MPD selaku dosen pengampu Kapita Selekta beserta teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini saya sebagai moderator, kami akan menjelaskan tentang tantangan etika, moral, dan teknologi dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tantangan etika dan moral dalam pendidikan Islam. Nah, seiring berkembangnya teknologi, maka harus pula diimbangi dengan penguatan nilai moral. Karena di media sosial sering lumrah terjadi perilaku impulsif akibat lemahnya literasi digital dan rendahnya sensitivitas norma sosial maupun agama. Penelitian membuktikan bahwa ada ketidakseimbangan antara penguasaan kemampuan teknis dan internalisasi nilai moral dalam pemanfaatan teknologi pendidikan, sehingga merosotnya perilaku yang baik. Nah, jadi salah satu tantangan etika dan moral dalam pendidikan Islam yaitu merosotnya perilaku yang baik. Contohnya, kurangnya sopan santun terhadap guru, terhadap teman sekolah, maupun terhadap orang tua. Nah, yang selanjutnya pengaruh globalisasi atau budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku pemuda muslim. Maksudnya, dengan pengaruh globalisasi atau budaya asing, maka siswa dapat berperilaku tidak sewajarnya, jadi terbawa dengan pergaulan bebas. Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat merusak integritas moral pemuda. Pendidikan agama Islam dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda, mendalami metode-metode pembelajaran yang efektif dalam pendidikan agama Islam di era modern, menandai tantangan dan juga hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan agama Islam di tengah pengaruh globalisasi dan memberikan bimbingan yang strategi untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam membentuk karakter. Adapun tantangan lain yaitu salah satu tantangan terbesar para guru PAI yaitu perlu menanamkan prinsip kebenaran atau kejujuran yang menjadi dasar sifat paling penting dari manusia, agar tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, nilai amanah atau tanggung jawab mengajarkan peserta didik untuk memandang teknologi sebagai titipan yang harus digunakan dengan bijak. Maksudnya, jadi tidak menyalahgunakan teknologi dengan membuat konten yang tidak baik, melainkan membuat konten yang mengandung hoax, maksiat, dan seks dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Dan itu yang menjadi tantangan etika dan moral dalam pendidikan Islam salah satunya. Nah, untuk kebaikan dan keselamatan umat diantaranya menghindari konten yang mengandung maksiat, mengandung hoax, serta menjaga adab dalam komunikasi digital. Di antaranya harus sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Tantangan teknologi dalam pendidikan Islam. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan Islam di era digital adalah memastikan keaslian dan keandalan konten yang disampaikan melalui teknologi digital. Dalam era informasi yang begitu cepat dan berlimpah, perlu ada pengawasan yang ketat untuk mencegah penyebaran konten yang salah, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pendidik perlu memastikan bahwa materi yang disampaikan melalui teknologi digital tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat dan sahih. Ada pula tantangan terkait kesenjangan aksesibilitas teknologi. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi, sehingga membatasi aksesibilitas pendidikan Islam melalui platform digital. Kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan Islam.
antara etika dan moral. Terdapat beberapa persamaan antara etika dan moralitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika dan moralitas merujuk pada ajaran atau uraian tentang tindakan, perilaku, karakter, dan kepribadian yang baik. Yang kedua, yaitu etika dan moralitas adalah prinsip atau aturan hidup bagi manusia dan mengukur martabat dan kemanusiaannya. Di sisi lain, semakin rendah kualitas etika, moralitas, dan kesopanan seseorang atau suatu kelompok, semakin rendah pula kualitas kemanusiaan mereka. Oke, selanjutnya yaitu dampak teknologi dalam pendidikan Islam. Teknologi yang kita gunakan pasti akan berdampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, teknologi berbasis visual, teknologi berbasis audio. Yang kedua, dampak negatif, siswa belajar tentang pro dan kontra dunia online sebagai hasil dari akses mereka terhadap dunia online. Dapat dimengerti bahwa para pendidik dan orang tua dari anak-anak khawatir tentang penggunaan internet yang tidak tepat oleh anak-anak mereka. Salah satu konsekuensi dari algoritma internet yang membuat ketagihan adalah halaman pencarian beradaptasi dengan preferensi pengguna berdasarkan query terpopuler mereka yang mungkin memiliki dampak baik dan buruk. Contoh, ketika kita scroll TikTok, ketika kita selalu melihat video tersebut, maka yang akan muncul adalah video yang kita selalu tonton. Khususnya di media sosial, perlu waktu untuk memperbaiki algoritma yang memang merupakan bagian dari rekomendasi. Penelusuran karena ini adalah sistem yang dibuat dalam jangka waktu yang lama. Jika algoritma dikemas dengan hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan mengubah saran pencarian dan halaman beranda di media sosial. Kemudian yang terakhir, setiap orang yang menggunakan teknologi di kelas takut akan kemungkinan menerima informasi yang tidak akurat. Ketika siswa melihat bahwa suatu informasi dapat berdiri sendiri sebagai sebuah argumen, mereka mungkin tidak mau repot-repot memeriksa kebenarannya karena sudah meyakini terhadap teknologi tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan etika dan yang pertama yaitu etika dan keamanan digital etika dan keamanan digital penting untuk kehidupan yang aman dan bertanggung jawab di dunia maya. Yang kedua, teknologi harus berjalan seiring dengan etika dan moral Islam. Yang ketiga, pendidikan Islam tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berakhlak. Yang keempat, dengan etika dan moral, teknologi menjadi sarana menuju kebaikan, karena tujuan akhir pendidikan Islam adalah ridho Allah. Yang terakhir, kelima, dengan etika dan keamanan, kita bisa menikmati manfaat dunia digital tanpa harus mengalami resikonya. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali kesalahan dari kami karena kami masih tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.